Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi kita di punya buku, puisi nyanyi dan buku. Ini chapter keberapa ya? Saya lupa deh. Chapter ke-6 kalau nggak salah. Jadi udah hampir sebulan ya kayaknya kemarin itu terakhir kalau nggak salah tuh tanggal 13 Oktober kita terakhir berkomunikasi ya, berkomunikasi ngadain live-nya gitu karena kesibukan juga, karena beberapa hal akhirnya kita baru bisa ketemu lagi nih sekarang nih. Apa kabar semua ya? Sehat-sehat ya, mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia. Oh, yang terakhir kan kemarin itu kan tema kita adalah bersyukur baru bahagia. Nah, mudah-mudahan setelah ngobrol-ngobrol kita itu kita bisa ngejalanin tuh apa yang kita punya tips tadi itu, bersyukur baru bahagia. Nah, pada malam hari ini edisi punya buku ini bakal eh, ngobrolin sesuatu yang seru gitu. Kenapa sesuatu yang seru? Karena teman ngobrol kita atau sahabat ngobrol saya, yaitu Kak Nugroho Putu ini baru menerbitkan buku lagi. Yore, keren banget ya. Jadi ada satu buku lagi yang baru terbit, judulnya mungkin kita hanya. Nah, kita pengen tahu tuh apa sih di dalamnya tuh bercerita tentang apa, apakah sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kan Kak Putu itu kalau kalau tidak salah udah punya berarti 3 buku solo. Nah, kita supaya nanti lebih nggak penasaran, kita tanya-tanya aja beliau ya. Ini kebetulan beliau sudah mengajukan sudah mengajukan permohonan gabungan. Kita terima dulu. Teman-teman sehat-sehat semua ya. Kalau di Jogja ini kebetulan cuacanya sedang sedikit kurang bersahabat buat diri saya. Alhamdulillah sudah bergabung. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Kak, suaranya nggak kedengaran Kak. Satu, dua, Halo? tiga, satu, tiga. Cek, cek. Kedengeran nggak? Belum. Ya, sudah. Ya, ya udah kedengaran, udah Cek, terdengar. cek, cek. Tadi nggak kedengaran Kedengeran? sama sekali. Udah, Kepencet udah kayaknya. kedengaran. Siap, Oh iya, siap. apa kabar Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah, sehat. Gimana kabarnya Ayu? Aduh, kalau Ayu nih, Ayu nih bingung. Ya sehat, ya enggak, gitulah biasalah. Soalnya di Jogja tuh cuaca lagi kurang bersahabat Kak buat saya. Oh Di iya ya. Jogja kan hari-hari hujan. Hari-hari hujan. Terus kadang kalau pagi hujan, siangnya enggak, sorenya atau malamnya tuh hujan lagi gitu. Saya kan tantangan banget tuh kalau udah cuaca yang dingin. Biasa Kak, kambuhan. Ya, saya Jadi, suka lihat di story. Kalau hmm, storynya Mbak Ayu itu, apa namanya, bisa bernapas dengan lega. Ah, Alhamdulillah. iya, iya Kan gitu bener. ya? Sama ada ya, indikatornya kalau saya lagi sehat. Kalau saya masih bermain musik, kalau saya masih Oh, ngover lagu, berarti itu saya lagi sehat. Kalau saya lagi nggak mengover lagu, berarti itu saya sedikit terganggu. oke. Karena kalau lagi Itu kamu nggak betul mungkin ya. nyanyi-nyanyi, Kak. Iya, gitu, Kak. Jadi, Ya, semoga ini sehat. kita, ya amin. Mudah-mudahan Kakak juga sehat, juga sekeluarga. Amin. Mm-mm. Jadi gini, apa namanya? Ini kita kayaknya tuh udah hampir sebulan ya Kak, nggak ngobrol di Iya, punya buku. lama Saya ingat banget. terakhir kali itu kalau nggak salah tuh tanggal 13 Oktober gitu. Sebulan berarti Iya ya? karena kan, iya kurang lebih ya sebulan lah. Ini kan tanggal 12 ya. Ini kan tanggal 12. Terakhir itu kalau nggak salah itu tanggal 13 Oktober. Jadi Hmm. lumayan lama ya, sebulan juga gitu. Iya, iya, iya. Tapi ya Soalnya karena kesibukan kan, karena kesibukan masing-masing juga. Mungkin kakak ada yang mau menyapa dulu siapa-siapa itu yang udah ada. Raka Siwi Primajati. Siapa itu? Teman kakak wih, kayaknya deh. nah, Iya, jadi teman-teman pada malam hari ini kita di edisi ke-6 ya Kak, kalau nggak salah ya. Di edisi ke-6-nya punya buku, puisi nyanyi dan buku, kita bakal ngobrolin buku terbarunya Kakak yang bakal launching. Sudah launching apa belum sih? Bakal launching ya? sebenarnya Cie, buku baru. sebenarnya kata Alexpedia lahirnya tanggal 17 harusnya 17 November. 17 Berarti ini 17 ya November. pekan depan ya dia 17 September. Heeh, November, 17 November. Cuman kok November. Heeh. kemarin ternyata udah dikirim, yang pesanan saya udah dikirim ke rumah. Jadi sebenarnya sudah ada barang yang Mhm. kirim baca.
Senang lah, bahagia. Ya Iya, mungkin apa? pokoknya saya keep ya. Oh siap, Saya keep pasti. ya udah. Alhamdulillah. Insya Allah Sabtu kita kirim. Sabtu kira kirim. Nah, ya, asik, asik. Ya, jadi teman-teman seperti yang tadi saya sudah katakan, kalau misalkan Kak Putu menerbitkan satu buku lagi, judulnya tuh mungkin kita hanya itu masih tetap puisi kan Kak ya, masih belum beranjak ke novel atau kemana-mana gitu, masih tetap di jalurnya puisi kan ya? Iya ya, aduh. Belum bisa move on dari puisi. Oke. Nggak bisa move on, belum belum bisa move on dari puisi. Jadi judulnya mungkin kita hanya, saya tuh tertarik, kenapa? Karena pertama tertarik dengan covernya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya di posternya itu, di posternya kita, poster punya buku itu, bukunya bergambar bergambar dengan latar ungu gitu. Kebetulan saya itu, iya itu dia. Kebetulan saya itu ini banget, apa cinta banget sama warna ungu. Nggak tahu ya, pokoknya kalau ngelihat segala hal warna ungu, pokoknya warna ungu aja udah langsung langsung ini aja, kayaknya langsung jatuh cinta gitu dengan warna ungu. Ngelihat terong aja saya jatuh cinta. Ngelihat terong Oh, tuh Mbak karena Dian warnanya tuh. Mbak kenapa Dian kenapa Puspita katanya, Pak Putu bukunya ditunggu. Siap, besok meluncur Mbak Dian. udah banyak ininya. Kak, cerita dong Kak, gimana prosesnya, apa namanya, bisa kembali berkarya gitu, menghasilkan satu karya lagi. Cerita Kak, silakan Kak. Siap. Ya kalau secara awal saya berkenalan Alex Media itu kan di tahun 2019 ya. Mm-mm. Hmm. 2019 itu buku pertama, kita dua kurva saling terbuka, itu Alex Media. Terus 2019, setahun berikutnya 2020 itu Kidung Para Pencari. Sebenarnya kalau kalau yang kita dua kurva saling terbuka itu kan lahirnya waktu saya di Jakarta. Kalau Kidung itu justru lahirnya Hmm. di Temanggung, di Temanggung. Tahun 2020 kan saya di Temanggung. Wah, menjelang awal-awal pandemi lah ya, itu awal-awal pandemi. Lahirnya awal-awal pandemi. Nah, terus sempat ke pending agak lama Kidung Para Pencari itu karena pandemi ya. Ada kendala penerbitan, terus perhitungan analisa pasar juga dikhawatirkan tidak menarik gitu karena kan orang nggak berani keluar rumah gitu-gitu ya. Terus ya tapi alhamdulillah tetap terbit. Nah, terus yang sekarang ini sebenarnya kalau dicerita apa namanya latar belakangnya sebenarnya ini justru banyak tulisan saya di Temanggung juga, Mbak. Jadi ini itu kumpulan dari tahun 2020 sampai pertengahan atau awal 2021 puisi-puisi saya di situ. Jadi ya beberapa saya tulis di Magelang, Temanggung dan Bekasi. Kalau covernya yang Mbak suka warna ungunya, ini emang ya suka warnanya. Ini sebenarnya karyanya anak saya. Wah ini ikut gabung tuh, kayak Kak Haya Rizka itu. Ya, hai Ya ini kayak salam lukisannya kenal. ya. Salah. Kak Haya itu dia ya lukisnya iseng aja sih dia ditempel di kamarnya. Tapi saya suka terus Nah, Kak fotoin foto-foto lukisanmu tak kirim lah ke Alex Media. Layak nggak gitu kan. Udah jadi cover. Kayaknya kan agak mencerminkan gitu ya. Mungkin kita hanya tiang listrik di pinggir jalan gitu. ya, baru Gimana? saya mau nanya, baru saya mau nanya filosofi. Biasanya kan Kak, biasanya kan kita itu sebelum melakukan sesuatu itu kan biasanya cari nih filosofinya atau apa sih sebenarnya pesan Ya, yang kan gambar-gambar atau sebuah kode itu kan seperti tanda-tanda gitu kan biasanya itu kan bahasanya tuh kayak penjabaran sesuatu tapi yang lebih singkat gitu kan. Nah, ya. jadi filosofinya gimana tuh bercerita tentang apa sebenarnya dari tiang listrik dan langit yang keungu-unguan itu ya kan ya. Suasananya tuh kalau saya sih menangkap suasananya itu kayak suasana syahdu gitu loh kalau karena warna ungu kan gitu Ya. ya kayak gimana gitu. Ya Kak cerita. Ya memang begitu Mbak. Jadi kalau kenapa saya nggak bisa move on dari puisi sebenarnya juga karena itu ya. Puisi itu kan penuh simbol ya, tanda dan jadi tanda yang dibawa oleh satu kata itu bisa bermakna banyak gitu kan. Perbedaan puisi dengan karya lain itu kan begitu. Jadi puisi itu kata yang satu kata dia lentur bisa kemana-mana. Nah demikian halnya dengan simbol berupa ilustrasi gitu ya, ilustrasi. Eh, Memang ini kan si
Haya ini anak saya ini kan melukis tiang listrik juga sebenarnya tidak dalam rangka buku saya gitu. Justru dia udah lebih dulu melukis ini sebenarnya. Cuman kan tiang listrik itu ini apalagi dengan cerita buku ini lahir karena tiga kota tadi ya saya cerita di awal. Ini kan saya tulis di antara Magelang, Temanggung, Bekasi gitu. Jadi saya itu LDR Mbak Ayu, mungkin teman-teman sekalian ya. Kemarin, tapi sekarang alhamdulillah sudah ngumpul lagi. Kemarin kan jarak jauh kan, karena saya pindah ke kantor di Temanggung dalam rangka mendekati ibu di Muntilan. Cuman keluarga masih di Bekasi, gitu. Keluarga masih di Bekasi. Hanya Haya saja anak saya, anak sulung saya itu di Magelang, jadi deket lah. Jadi kami berdua di sana. Nah karena terus lahirlah banyak puisi di sekitaran itu. Ya, karena mungkin sering saya sampaikan di beberapa kesempatan kalau puisi itu nutrisi buat saya, gitu. Jadi dia ngalir aja gitu dalam kehidupan saya. Nah, tiang listrik itu kan seperti itu, Mbak. Bayangkan ketika kita mencatat apa yang kita alami di sepanjang perjalanan kita, apalagi saya cerita tadi kan antara tiga kota tadi. Maka pertemuan saya dengan tiang listrik itu ya seperti pertemuan saya dengan suasana-suasana puitik itu. Gitu. Jadi mungkin kita hanya itu ya, siapa sih yang merhatiin tiang listrik ya? Tiang listrik begini nih siapa yang merhatiin gitu. Itu kan hanya kan. Tapi bisa jadi kita itu ya cuman seperti itu gitu. Ya. Dalam banyak sebenarnya kan mungkin kita hanya itu sebuah ungkapan kesadaran ya, kesadaran sebagai makhluk yang bisa jadi hanya gitu. Kita ngerasa wah gitu, ngerasa hebat, tapi pada suatu saat pasti kita akan tertunduk. Mungkin kita ya hanya sesuatu ya. Di sini ada beberapa puisi atau mungkin nanti saya bacain lah puisi yang mungkin kita hanya boleh lah ya. Nanti aja. Wajib. Oh, wajib. Wajib lah. Iya dong. Iya dong, masa kalau saya mau bacakan, saya kan belum ada. Jadi ya wajib lah kakak bacakan. Iya sih kak. Saya pun berpikir ya, maksudnya ketika pertama kali buku kakak itu kakak kasih tunjuk gitu, kakak show gitu kan. Mungkin kita hanya yang terpikir pertama kali ketika saya pribadi ya, maksudnya ketika menangkap mungkin kita hanya itu tuh kayak sesuatu hal yang kayak benar kayak hal sepele begitu loh, maksudnya tuh apa ya, kayak seperti ya kita tuh apa gitu, makanya tapi kan kita itu bisa saja ya kita itu mungkin hanya orang yang masih perlu mendalami banyak hal yang kita nggak tahu, kita tuh mungkin hanya eh, sebutir pasir di antara pasir-pasir yang banyak gitu kan, kayak saya terlalu dalam di sininya, tapi ketika memang benar ketika pertama kali dapat itu, terus ketika pertama kali membaca mungkin kita hanya, terus ya itu ngelihat dengan covernya, jadi penasaran aja filosofi dari cover gambar itu tuh suasana apa yang ini, tapi udah dijelasin ya sama kakak, ternyata perumpamaannya seperti tiang listrik itu tadi kak ya, tapi tiang listrik ya bener sih, nggak semua orang memperhatikan, nggak semua orang ini ya, jadi kayak seolah-olah sesuatu hal yang ini aja. Jadi itu tadi kalau bisa dibilang, jadi proses karya kakak itu dari di 3 tempat itu ya, di Magelang, di Temanggung, sama Temanggung di dan Bekasi. Bekasi. Bekasi ya, Temanggung dan Bekasi. Itu di tahun berapa tuh kak? Dari tahun berapa kak? 2020 sampai 2021. Saya ada di 2020. kantor di Temanggung, sementara keluarga masih di Bekasi. Sementara ibu saya di Muntilan ya, sebenarnya bukan Magelang ya, tapi Muntilan kan kota kecil di Kabupaten Magelang. Jadi kehidupan saya di bulan-bulan itu memang lebih banyak di perjalanan, Mbak. Jadi saya kalau nggak naik bis, saya bawa mobil ke Bekasi. Saya pernah dalam satu hari itu pulang pergi ke Temanggung pernah, Mbak. Bayangin aja dari Bekasi, karena ada hari kecepit gitu ya, saya hanya ngantor sehari di saat hari itu. Jadi saya berangkat sebelum subuh, sampai di Temanggung itu aja hari kerja, biasa kerja, terus pulang kantor langsung balik lagi Bekasi pernah. Jadi benar-benar di bulan-bulan itu bulan-bulan yang banyak di jalan lah, saya banyak di jalan. Banyak ngobrol sama diri sendiri. Anak jalanan. Jadi kayak kontemplasi diri gitu ya jadinya ya, seperti itu. Betul. Jadi siap. kontemplasi diri. Sebenarnya ini Mbak, ayo. Gitu. Gimana? Gimana kak? Ya kakak duluan, gimana?
iya ada hubungan antara beberapa judul, 3 judul ya. Jadi kan sebenarnya ada 3 buku yang udah saya kolaborasi Terbit. bersama Alex Media ya. Mm. Cerita pola hubungi aja ya. Jadi sebenarnya hubungannya itu Mm. memang nggak sengaja. Ini kan sebenarnya eh wah, ada yang nanya di Temanggungnya di mana? Di Kowangan, Mbak Dian. Kalau Mbak Dian pengen tahu tempatnya. Kowangan, kantor Temanggung. pajak di Kowangan. Oke, jadi kan kita 2 kurva saling terbuka itu kan kita kebuka, Mbak. Jadi saya membuka diri. Terus kalau Kidung Para Pencari itu saya masih mencari-cari. Lalu mungkin kita hanya ini seperti ungkapan kesadaran tadi. Mungkin kita hanya gitu. Jadi sebenarnya proses proses ini proses perjalanan renungan saya gitu ya, bukan perenungan. Kayak terlalu dalam ya renungannya. Apa ya? Proses Oke, obrolan Kak. saya dengan diri lah. Emang begitu tapi kan karena kenyataannya akhirnya ternyata pada titik tertentu itu kita akhirnya iya ya apaan sih kita ini gitu jadi. Nah, nanti mungkin Benar. teman-teman ngerasain itu nanti ketika biasanya itu kan bahasanya saya suka begini Mbak Ayu ini mungkin karena kita 2 generasi ya Mbak ya. Mbak generasi Z bukan sih? Generasi Y. Generasi Oh Y iya ya. lah. Oh iya ya. Masih iya ya. Ya kita kan antar generasi. Kalau saya kayaknya X ya, generasi X. Sebenarnya gini kan, tahu diri kalau dulu bahasa saya gitu. Kalau masih muda itu kitabnya tahu diri kan, terlalu semangat, wah pengen mencari-cari. Mhm. Ya tadi saya terbuka, terus Kidung Para Pencari. Nah nanti di usia tertentu, mungkin usia saya ini mulailah. Akhirnya kitabnya bukan percaya diri, tapi tahu diri gitu, ya kan? Jadi waktu kecil, waktu muda itu percaya diri, kita berapi-api ingin mendapatkan sesuatu. Nanti semakin menua, kitab kita beda, kitab kita tahu diri. Jadi seperti mungkin kita hanya ini udah mulai agak. Walaupun kalau teman-teman nanti akhirnya uh, baca buku saya yang ini tuh, sebenarnya ini bucin banget malah Mbak. Mbak Ayu. Mungkin Saya banget. agak malu. Ya maksudnya ceritanya banyak kisah-kisah cinta dan tidak kesampaian gitu. Tapi nggak apa-apa lah itu Oh, nanti teman-teman sendiri menikmati lah nanti. Jangan-jangan Mbak Ayu oh, cocok. menikmati sekali. Jadi Waduh. apa namanya? Apa yang apa yang membuat beda banget Kak dengan dua karya Kak yang sebelumnya? Ada nggak sih yang membuat beda banget dengan dua karya Kakak sebelumnya yang apa yang pertama kan dua kurva saling terbuka di Saling situ terbuka. Kakak ya di situ Kakak seolah Kakak membuka diri ya tadi ya seperti seperti membuka diri mungkin menerima banyak hal mungkin masukan atau apa mungkin seperti itu ya kira-kira ya. Terus Ya, yang ya. kedua Kakak pencari Kakak Kidung dalam Para proses Pencari. pencari mungkin mencari hakikat diri seperti apa atau seperti apa mungkin seperti itu kali ya. Jadi Nah, apa yang membedakan Kak kalau kalau yang sekarang proses perenungan seperti itu atau gimana tadi? sebenarnya sama sih ya sama permainnya. Mungkin ini ya. Kalau yang pertama itu kan latar belakangnya karena di tahun 2019 saya memang sedang ada konflik ya, konflik konflik apa pikiran gitu ya. Jadi saya di persimpangan gitu, di persimpangan. Sebenarnya ini wilayah apa aktivitas saya sih ya. Saya dulu aktif di beberapa organisasi gitu dan ada konflik internal dan saya dalam posisi yang di persimpangan. Lalu saya memilih putusan untuk yang terbuka gitu. Dengan terbuka itu kebenaran itu bisa diperbincangkan. Nah, itu kalau kita yang buku pertama itu. Kalau buku yang kedua memang ya tadi benar ya, saya dalam proses pencarian. Saya tidak ingin terjebak pada merasa cukup gitu ya. Saya tidak ingin terjebak pada merasa cukup, jadi saya terus mencari. Nah, mungkin di buku ini sebenarnya karena uh, ya tadi ya, saya nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya Mbak Ayu. Nanti mungkin kayaknya kalau ini kan besok saya kirim nih ke tempat Mbak Ayu ya. Kayaknya pekan Iya, berikutnya siap. kita ketemuan sudah kalau bisa melibatkan lebih banyak teman yang sudah baca. Saya pengen tahu apa yang apa pendapat teman-teman tentang Putu dalam buku ini gitu. Saya pengen begitu ya. Jangan sampai saya ngebahas ya. Kalau saya mah soalnya gini Mbak, kalau saya itu ngerasa ini saya tulis dalam kondisi yang berbeda gitu. Artinya kan saya jauhan sama keluarga gitu ya. Posisi posisi saya sedang sedang jauh dari keluarga dan lebih banyak waktu berenung. Memang saya sangat produktif di Temanggung itu sangat produktif. Memang kayaknya anu ya puisi itu lebih mudah lahir dari ketidaknyamanan dibanding kenyamanan gitu. Jadi kalau kalau lagi nggak enak itu malah jadi produktif sekali.
Saya di Temanggung itu, ini sekalian cerita sama Mbak Dian tuh. Mbak Dian kan tadi nanyain Temanggungnya di mana. Di Temanggung itu kan kotanya dingin, mungkin teman-teman paham ya. Di sana itu kota tembakau, tempat orang teman-teman suka rokok ya. Kualitas tembakonya bagus, tapi saya nggak ngerokok sih. Sama kopinya. Nah, saya di Temanggung banyak kopi. Saya lebih banyak nongkrong ngopi bareng teman-teman. Nah, proses ngopi bareng dan saya sedang posisi apa ya, berjarak dengan pasangan gitu ya. Saya kan pengalaman pertama ini, pertama waktu di Temanggung itu pengalaman pertama saja. Ya kan akhirnya saya habiskan banyak dengan proses itu, proses berpikir. Jadi saya baca sampai di kamar, saya baca buku. Ya, di warung kopi saya diskusikan isi kepala saya gitu. Nanti setelah itu baru saya tuliskan gitu. Jadi memang kayaknya isinya, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin IG saya itu, saya rada-rada norak di Temanggung itu. Dikit-dikit sampai bikin apa namanya konten sendirian gitu. Sebenarnya itu karena kesepian aja. Saking penuh isi kepala saya. Saya butuh ngobrol, nggak ada temen, ya ngobrol sendiri. Ya ini akhirnya lahir buku ini bisa jadi karena itu. Ya. Dan kalau bucin mungkin kayak Mbak Ayu kemarin sempat tertarik dengan cover belakangnya ya. Cover belakangnya sweet banget. Masalah jatuh cinta mungkin seperti kedatangan tamu di ruang jiwa. Saya tertipu. Ternyata saya tertipu ya. Ternyata itu penggalan puisi yang belum selesai. Memang penggal, masuk penggalan puisi belum selesai dan saya pikir ketika hanya sampai pada bait itu tentang jatuh cinta seperti yang saya ini interpretasikan, ternyata berbeda sekali. Karena ada lanjutannya. Ternyata ya ampun, saya tertipu deh. Tapi udah jadi satu karya kalau saya itu kemarin Iya, karena belum puas, karena belum selesai ininya, tapi udah jadi satu ini. Dan ya saya puisi saya kan begitu sangat Mbak. Betul. itu kalau nggak salah yang ada kata-katanya yang sangat saya suka, senampan tatapan kan kayak ya? Senampan Ya betul. tatapan. Senampan Nah, tatapan. itu dari mana idenya bisa dapat kata-kata seindah itu? Menurut saya itu indah banget, senampan tatapan itu indah banget gitu. Saya sebenarnya lupa persisnya ya bagaimana saya menuliskan puisi ini. Tapi Hmm. seingat saya sih, misalnya ini karena saya mengkonsumsi selain membaca Mbak Ayu waktu di Temanggung itu saya banyak sekali nonton film. Film banyak sekali. Hmm. Dan hobi saya nonton film itu bukan film yang maskulin gitu ya. Saya film-film yang drama gitu. Feminin. Ya, film Bukan mas. Nah, ini kan sebenarnya cerita satu penggalan fragmen romantis gitu ya. Ketika seorang itu jatuh cinta, itu kan menurut saya suasana seperti itu. Jadi ada yang senampan apa tadi? Senampan Senampan tatapan, sebelas sayang. kok malah saya inget banget sih. Karena saya udah jatuh cinta dengan kata-kata senampan tatapan sih. Kayaknya di sini banyak, kayaknya cocok buat Bayu nih nanti segera saya kirim deh besok. Kayaknya apalagi yang sedang sedang jatuh cinta itu kayaknya ini banyak banyak sekali yang ini ya. Mm-mm. Hmm. Ya biasa begitu layarnya saya dari cerita dari apa namanya. Oh itu drakor tuh. Iya bener saya ada beberapa nonton drama Korea. Jadi kamu mah semua film ini tonton juga kali. Tapi Kak, kalau saya boleh tanya lagi, kalau secara keseluruhan di buku itu tuh mau mau mengutarakan apa sih sebenarnya secara keseluruhan, bukan 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 potongan-potongan puisi ini tentang apa, atau itu hanya seperti yang pernah kakak ceritakan sama saya waktu kita ngebahas bukunya Khairil. Kalau bukunya Khairil itu secara personal sebenarnya tentang personalnya diri dia, tidak ada ini. Gimana kalau di buku ini gimana? Pesannya Eh, apa sih sebenarnya secara keseluruhan atau mungkin per puisinya? ya memang inilah serunya antologi puisi ya. Antologi puisi itu kan karena bukan bulatan ya. Kalau kita novel atau cerpen kan dia dalam ikatan satu apa plot cerita yang jelas gitu ya. Ada yang dituju kan? Ada Ah, yang dituju untuk disampaikan, sudah ada betul. ininya. Kalau puisi itu begitu. Jadi dia lepas terus saya ikat. Nah, ikatan kalau di buku yang kedua itu ikatannya manis tuh, Mbak. Maksudnya saya berhasil mengikat menjadi beberapa gumpalan gitu kan. Ada bab pencarian, ada bab cinta, ada bab rindu, ada bab syukur gitu. Tapi yang buku ini nggak sanggup saya. Ah itu Mbak langsung buka ya. Kidung para mencari ya, Mbak. Iya, Kalau yang kan ini saya punya saya ini. nggak sanggup. Saya belum berhasil mengikatnya dalam rumpun-rumpun kecil itu. Karena itu ada di halaman pertama ini. Saya tuliskan puisi. Puisi itu nutrisi.
Sejak berkenalan dengan puisi, sehari-hariku bersama puisi. Seperti juga buku ini adalah catatan tentang aku dan puisi di 3 kota. Temanggung, Magelang, dan Bekasi. Panjang tahun 2020-2021. Jadi ini sebenarnya ikatannya pada 3 kota dan 2 tahun itu gitu. Ikatannya itu. Kalau isinya sebenarnya saya nggak ada cara khusus ingin bercerita apa. Saya ingin mempersembahkan puisi sebagai nutrisi saja. Teman-teman boleh mengecapnya dengan cara masing-masing. Yang lagi bucin tentu dia akan memilih puisi-puisi bucin. Yang sedang ingin pergerakan, ada juga kok puisi-puisi yang marah, puisi-puisi tentang apa kejujuran, tentang sisi kebaikan, ya, tentang renungan, ya, kendali diri, ada juga di sini. Tapi saya sengaja dalam bentuk penggalan-penggalan yang lepas gitu. Teman-teman monggo aja mencicipinya. Ini kan nutrisi, benar-benar nutrisi. Teman-teman boleh Iya, ngicipin dari setiap sisi yang disukai. Dan iya. ciri-ciri buku saya agak menarik, Mbak. Buku puisi saya itu Hmm. jarang yang malah 3 ya. Dari cerita dua kurva saling terbuka, Kidung Para Pencari, dan ini sering dapat masukan teman-teman. Kok nggak ada daftar isinya gitu. Saya nggak pakai daftar isi. Jadi teman-teman silakan melompat-lompat cari sendiri lah gitu. Biar Iya, di sini juga biar nggak ada, di Kidung Para nggak Pencari ada. juga nggak ada rekomendasi. Karena biasanya karena gini Kak, saya pribadi ya kalau menikmati buku puisi, salah satu buku yang tidak akan pernah selesai dibaca itu adalah buku puisi menurut saya gitu. Jadi Ya. kalau misalkan ditanya kamu udah selesai baca buku itu, nggak akan pernah bisa selesai kalau membaca buku puisi kalau kalau bagi saya pribadi gitu. Karena misalnya pada hari ini saya membaca tentang puisi ini, misalnya pagi kita, saya interpretasinya begini, tapi nanti bisa besok-besok ketika saya baca lagi itu beda lagi gitu, nangkapnya beda lagi. Kakak juga ngerasain kayak gitu juga mungkin ya, mungkin teman-teman yang lain juga sama gitu kalau menikmati buku puisi. Makanya kalau saya pribadi menganggap membaca yang tidak pernah selesai itu ya membaca buku puisi memang nggak pernah selesai. Nah terus kalau di buku Kidung Para Pencari memang sih saya apa seperti yang kakak bilang berhasil mengkaitkan ya, membuat ikatan-ikatannya. Memang iya, saya ada membaca ini kayak di sini, kayak misalkan ini nih yang di buku Kidung Para Pencari di halaman 39 memilih bahagia. Tapi setelah itu di setelahnya ada puisi yang tak berkesudahan itu. Jadi kayak itu loh kak, saya ketika up langsung down gitu, seperti seperti itu saya menangkapnya. Terus ada juga apa yang bercerita juga tentang kenangan masa lalu. Jadi ada yang sepeda kenangan itu, tapi sebelum sebelum apa sesudahnya itu ada juga puisi yang bercerita tentang eh, masa lalu juga gitu. Jadi ya sih jadi kayak terkelompok-kelompok gitu ya. Tapi kalau yang di buku yang baru nggak seperti itu kayak berarti ya. Berarti Ya tantangan serupa juga. tantangan hmm, itu sebenarnya apa namanya sebenarnya itu memang kakak menyusunnya seperti itu atau memang dari penerbit sih kalau kalau kita nulis buku itu kak itu susunan-susunan kayak gitu tuh sebenarnya itu penerbit yang berhak mereka yang punya hak untuk mengatur ini aja di puisinya di halaman ini atau sebenarnya itu dari penulis kak gimana kan kakak udah berpengalaman nih nulis dan diterbitkan di penerbit mayor juga gitu gimana. Eh, di buku pertama itu penerbit. Jadi editor saya yang menyusun. Saya juga agak takjub dengan Hmm. cara menyusunnya dia. Kan buku pertama itu kan saya benar-benar masih awam sekali dalam dunia penulisan puisi ya. Maksudnya menulis puisi yang dibukukan gitu. Sehingga saya hanya mengirimkan naskah. Cukup banyak naskahnya waktu itu. Editor Lex Media itu Mas Dion ya. Itu luar biasa. Teliti sekali dibongkar-bongkar sampai akhirnya diambil 100 sekian gitu. Tidak semua Hmm. puisi saya diambil olehnya karena ada apa namanya ada yang tidak layak kata dia gitu ya udah terus kemudian disusun dengan cara yang cantik itu yang nyusun sebenarnya Mas Dion itu editor dia nyusunnya Hmm. sampai kayak mulai menggebu-gebu kerinduan menggebu-gebu sampai di belakang tuh kematian jadi kalau teman-teman punya kita dua kurva saling terbuka polanya seperti itu untuk yang Hmm. buku kedua Mbak itu saya yang merumpunkan pencarian cinta rindu dan syukur itu saya sendiri dengan pertimbangan memang waktu itu karena eh, saya udah mulai pengalaman lah kayaknya coba deh saya ingin lebih memanjakan pembaca gitu jadi pembaca biar nyaman ketika dia jatuh cinta ya bacalah bab cinta gitu ketika engkau ingin syukur di ujung kau bacalah syukur atau ketika kau pencarian ya di pencarian terlebih kebetulan saya waktu di buku kedua itu Mbak mungkin kan agak cantik ya apa ilustrasi covernya itu kan itu Ya. kakak iya kakak ipar itu dia dia Oh. memang dia memang pelukis Jogja dia
Institut Seni Jogja ya, lulusan sana. Nah, diskusi dengan kakak itu Utin Rini namanya, Utin Rini itu saya menceritakan pencarian, lalu dia mencari ilustrasinya gitu, ilustrasi tentang pencarian. Itu juga penuh tanda itu, Mbak. Sampai saya belum pernah selesai ngebaca sebenarnya. Ketika bicara rindu, ada gambar landa sama kaktus gitu. Saya sampai ketika kemarin dalam satu komunitas ditanyain apa sih artinya landak dan kaktus pada rindu. Saya bilang, ya demikianlah kerinduan itu. Karena jarak itu, keinginan kita dekat itu terhalang oleh bulu landaknya itu kan. Landak kan nggak bisa mendekati pasangannya. Dia kan tajam. Atau kaktus kan. Kaktus juga. Tapi kaktus kan kering nggak bisa ya. Mana di ilustrasinya itu juga cukup seru. Ya? Melindungi diri gitu kan. Kayak entah dia maksudnya melindungi dirinya atau ternyata jadi bumerang kalau dia untuk mau deketin pasangannya karena itu tadi. Nah, itu seru di situ. Kalau ini Kak, saya kebetulan lagi pegang buku Kidung Para Pencari. Saya tuh nggak bisa loh menginterpretasikan covernya ini. Apa ceritanya? Iya, itu pencarian sih. Saya tuh sampai sekarang juga belum nanya sama pelukisnya ya. Tapi saya penasaran. Udah penasaran mau nanya Kak, ini maksudnya apa? Ada 5 burung, ini burung apa ya? Burung putih atau burung apa ya? Nggak tahu deh. Terus yang ini apa ya? Buah ya? Buah atau apa sih? Terus itu kepala manusia, isinya bunga. Oh, bunga itu ya, kan, bukan buah itu ya? kepala orang itu kan? Kepala orang tapi ada dalam bentuk ada pakaian kan, ada pakaian di situ kan. Jadi ya itu seperti ditutupin itu, terus kayak saya malah kebayanginnya jadi apa ya Kak? Jadi seperti ini, mungkin kalau Kakak ingat cerita mimpinya Nabi Yusuf, mimpinya Nabi Yusuf yang dia melihat ada apa? Yang kepala apa waktu itu kalau nggak salah yang orang di penjara atau orang di penjara ya, yang dia melihat di kepalanya itu ada aneh tapi dikutuk-kutukin sama burung-burung. Jadi ngebayangin itu kayak gitu loh. Ingat nggak sih cerita? Iya, benar. Ada itu kisah Nabi ya kan, bener kan? Jadi ngebayanginnya ke sana gitu awalnya gitu. Kan lain memang kalau anak Saleha ini rajin ngaji ya. Yang diingat cerita itu. Enggak kan Kakak pernah saya cerita kalau saya suka baca buku Qisasul Anbiya kan. Jadi itu masih nempel sampai sekarang. Karena itu baca dari kecil. Jadi masih nempel sampai sekarang. Itu jadi awalnya tuh ngebayanginnya kayak gitu, tapi apa ya maksudnya ya itu sih. Tapi pertama kali ngeliat, iya ini kan badan orang terus menutupin sesuatu ya, otomatis pasti kepala. Tapi kenapa ya burung-burung itu mampir ke situ kayak mengutuk-ngutukin kayak gitu? Ya nggak tahu lah ya, tanya sama pelukisnya aja kayak gini. Kayak itu tadi ada yang nanya, Mbak siapa tuh Mbak Dian ya nanya berapa lama nulisnya ya? Kalau nggak salah tadi apa ya pertanyaannya? Berapa lama proses menulis? Masih gabung belum Mbak Dian? Oh masih ya. Menulis satu buku berapa lama? Ya kalau dari pola sekarang diterbitkannya ya hampir setiap tahun ya. Berarti kan 2019, 2020, 2021. Karena termasuk produktif sekali. Termasuk produktif dan setiap tahun bisa nerbit. Jadi memang kalau buat Mbak Dian ya itu tadi kali ya Mbak Ayu ya, karena saya kan memang hampir setiap hari menulis puisi sebenarnya. Dan setiap puisi yang ditulis itu, siapapun yang menulis puisi itu kan dia punya takdirnya untuk diterbitkan di mana gitu. Kalau nggak di media ya di buku, di penerbit, atau mungkin ya di media sosial gitu, di medsos doang gitu. Tapi kan sebenarnya semua punya takdir untuk diterbitkannya. Kalau berapa lama sih memang ya benar itu. Saya sepanjang tahun lah ya. Selama saya nangkap sesuatu pasti saya tulis. Bahkan cuman kayak yang terbaru misalnya, itu saya ngomongin apa sih ya? Lupa ya. Atau hari ini misalnya ada suasana puitik nih, Karena saya kena macet, kena banjir, terus biasanya begitu. Biasanya ini belum saya tulis aja tapi udah ada di kepala. Jangan-jangan nanti setelah ngobrol sekarang jadi puisi. Ini Kak, mungkin kalau orang yang biasa menikmati puisi atau memang biasa menulis puisi kan menangkap suasana puitik itu kan udah kayak makanan hari-hari ya, maksudnya ngelihat ini bisa langsung. Nah gimana caranya atau mungkin punya tips gimana untuk yang masih pemula nih atau yang belum pernah sama sekali tersentuh dengan hal-hal puisi tapi mungkin
mulai menyenangi puisi, karena kan di zaman sekarang tuh ya kayaknya tuh puisi itu juga juga cukup berkembang gitu, artis-artis ya, contohnya Ya. artis-artis itu udah ada juga yang nulis-nulis puisi. Terus yang apa, buku-buku novel itu juga kadang-kadang kan banyak ada puisi-puisi. Nah itu gimana Kak caranya kita tuh biar mudah untuk nangkap suasana puisi itu tadi, ada tipsnya nggak? eh ini kayaknya pernah ditanya dan jawabannya beda dari waktu ke waktu, nggak apa-apa lah ya. Ya nggak Jawaban saya apa-apa. untuk Bang Yul malam ini kayaknya akan berbeda. Salah Sama satu seperti tipsnya ini, ini, apa, sama seperti orang BPS kalau nanyanya pada hari ini berarti ya pada saat itulah yang akan ditangkal gitu, bukan pada saat yang kalau orang BPS lagi. Ya Kak, lanjut Kak. Bercanda saya. nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, kalau saat ini saya merasa bagaimana salah satu tipsnya ya. Saya justru agak religius ini, lebih lebih ke religi. Jadi kita ini kan sebagai hamba hamba Allah gitu, sebagai hamba Allah itu kan melekat ya. Kita tuh nggak ada cara menanggalkan peran kita sebagai hamba Allah sedetik pun, betul nggak sih? Di sepanjang kita Betul. lahir itu kita ini selalu selalu tersematkan kita sebagai hamba Allah. Nah, ketika sebagai hamba Allah itu maka setiap kejadian yang kita temui di jalan sebenarnya bagian dari percakapan kita dengan Allah kan. Percakapan kita dengan Allah. Mungkin salah satunya itu yang bisa membuat kita lebih jeli, lebih memperhatikan suasana-suasana politik. Ya seperti tadi ketika kita bicara lukisan ini, ya, orang sering melihat tiang listrik gitu. Tapi adakah orang yang berpikir seperti anak saya ini, Haya, yang tiang listrik jadi sebuah karya dan dia serius betul dia sampai gambar. Katanya sih dia ini di dekat kosnya itu ada tiang listrik katanya. Dia tuh sering lihat kalau dari kamarnya gitu. Walaupun dia gambarnya nggak sambil ngeliat itu, dia sambil membayangkan suasana yang sering dia lihat gitu. Kan sebenarnya kalau kita agak kita sedikit religius ya Mbak, eh, ada Tuhan di situ kan. Ada Tuhan di situ, ada Allah di situ. Bagaimana kita menangkap itu sebagai suasana yang itu mendapat kesan yang mendalam, yang melahirkan kesan itu kan tentu dia kan. Dan setiap detik yang kita tangkap itu menurut saya itu menjadi percakapan yang indah kita antara kita hamba dengan dia gitu. Mungkin itu bisa jadi lebih puitik. Ya, misalnya apa contoh sederhana misalnya ngelihat hujan. Misalnya kita kejebak hujan di satu halte misalnya. Kita nunggu bis di halte, deras banget kita nggak bisa jalan. Kita duduk melihat tetesan air hujan di genangan air di aspal itu. Orang bisa aja menganggap itu lalu kan. Udahlah lewat aja gitu. Tapi bisa aja kita serius ngeliatin kan. Dan itulah cara cara Allah bercakap dengan kita kan. Tiba-tiba saya terpikir dengan bagaimana hujan yang deras itu seperti Iya. gemuruh kita gitu, gemuruh hasrat, gemuruh cinta, gemuruh semangat seorang manusia gitu. Lalu ketika dia jatuh ke bumi, ya, dia menggenang, itu seperti tenangnya hati kita ketika kita menemukan yang kita cari. Gitu. Yang gitu kan, misalnya kayak Mbak sedang dalam proses jatuh cinta misalnya. Pada suatu hari kan ketika bertemu, ketika sudah menikah, itu kan jadi sakinah kan. Sakinah itu kan genangan. Jadi Benar. kalaulah proses pencarian cinta itu seperti gemuruh badai, awan kena angin, jadi hujan yang deras gitu. Maka suatu saat dia akan menjadi genangan dan genangan itulah sakinah itu. Bisa jadi kan begitu. Wah, jauh banget sih mikirnya gitu. Kalau kita mau detail kan itu coba Iya. ingat surat apa Mbak tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada kan ya yang dia berdoa, dia berzikir. Orang-orang yang bertakwa itu berzikir saat dia berdiri maupun duduk maupun tidur maupun gitu kan. Terus dia berdoanya Robbana makholakta hadza batila ya kan. Ya Tuhanku, sungguh dari yang kau ciptakan itu tidak ada satupun yang sia-sia. Ini mungkin jadi entah ini tips atau latar belakang kita menghargai fenomena ya. Kalau kita selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi di sekitar kita ini tidak sia-sia, maka bisa jadi semua kejadian yang kita di sekitar kita itu adalah suasana puitik. Betul ya? Tetes air Betul. hujan, daun ke bawah angin, ya kan? Lihat awan, Iya. ya Allah, gitu kan. Saya pernah ada satu puisi saya yang belum lama ini saya tulis. Sesungguhnya awan di langit itu tidak ada yang sebenar-benar biru, tidak ada yang sebenar-benar putih. Gitu.
ada yang menerjemahkan itu dalam cara pandang politik gitu. Ada juga. Padahal sebenarnya saya benar-benar hanya polosan aja ya ketika kan memang akhirnya kita itu kan nisbi kan. Kita ngomongin Iya, awan itu putih. Coba kalau Mbak Ayu terbang bersama Sri Kandi mungkin terbang ke langit awan itu. Jangan-jangan kita nggak ketemu awan putih itu. Itu hanya kayak genangan uap air aja gitu. Sementara ketika jauh iya. itu kita ngelihat benar-benar putih. Jadi sebenarnya apapun yang ada di muka bumi jangan-jangan tidak seperti itu. Nah itu kan jadi sesuatu lagi kan. Ya, Iya. Kayak jadi kayak fata morgana gitu ya. Tapi ini jadi menarik Kak. Maksudnya apa, menginterpretasikannya itu tuh saya jadi teringat lagi agak religi lagi ya. Maksudnya dengan firman Allah yang pertama kan Iqra membaca kan. Jadi seolah pesan atau perintah membaca itu tuh berlaku kepada semua dan segala aspek gitu. Jadi ya seperti kakak bilang tadi kan ketika melihat ini melihatnya mungkin biasa aja tapi sebenarnya kalau melihat secara lebih dalam membacanya secara lebih detail lagi gitu ada banyak pesan yang Allah sebenarnya pengen sampaikan ke kita gitu kan ya kurang siap, lebih siap. seperti itu Betul, betul. ya, ya makanya ketika ketika tadi apa kita udah dapat tema oh kita mau ngebahas nih bukunya kakak yang mungkin kita hanya kita tadi sempat bikin ini ya bikin apa tulisan yang di Ya, broadcast itu bacain ya. Saya tadi kepikirnya itu deh. Mungkin kita hanya itu, mungkin kita hanya seseorang yang berusaha mengenali hakikat hidup. Mungkin kita hanya sebagian kecil dari banyak rahasia besar kehidupan dan berbagai kemungkinan-kemungkinan lain yang mungkin tidak akan bisa kita pahami semuanya karena ya itu tadi mungkin kita hanya kecil gitu kan hanya kecil gitu kan ya ini. Mungkin kita hanya bisa menjalani segala sesuatu dengan baik dan menunggu takdir yang terbaik. Itu yang sempat jadi satu tulisan ketika apa tapi ketika anu, Mbak, hanya itu cocok loh Mbak itu Mbak. Saya akan bacakan puisi aja yang mungkin kita hanya ya. Ini seperti permintaan Mbak Dian ini, Mbak Dian Puspita itu. iya iya baca Jadi iya dong pak katanya silakan kak baca puisi kak. ini agak mirip dengan yang Mbak tuliskan tadi. Padahal Mbak tadi belum baca buku ini ya. Iya Ya, makanya jadi oke ini coba lihat. teman-teman ya ada satu hal yang lucu ada satu hal yang lucu jadi sebenarnya saya sama Kak Putu itu sebelum sebelum kita ngobrol seperti ini kita punya tugas masing-masing karena kakak itu kan ininya di otaknya tuh penuh dengan isi gitu jadi saya selalu bilang kakak tolong ya bikin prolognya gitu tapi sampai jam sekian gitu tuh belum aja muncul satupun kalimat gitu kan jadi saya tanya kakak lagi sibuk ya lagi rapat tuh ya udah deh karena saya nggak bisa memberikan kalimat apa apa karena saya belum pernah membacanya tapi nggak tahu kenapa tadi saya memikirkan mungkin kita hanya sambil nonton pernikahannya Ria Ricis dan akhirnya ya muncullah itu makanya tapi saya juga nggak tahu apakah itu menggambarkan tapi kalau kakak menggambarkan apa kakak Cocok. bilang itu cukup menggambarkan saya jadi penasaran silahkan dibacakan. Saya bacakan ya. Mbak Dian masih anu nggak nih? Ya, ini buat Mbak Dian nih yang semangat pengen dibaca itu. Oke ya, saya ambil puisi yang sama dengan judul bukunya, yaitu Mungkin kita hanya dua pasien yang dirawat di ruang yang sama, saling cerita tentang sejarah luka masing-masing. Lukamu oleh rindu, lukaku oleh sepi. Apalah beda? Musik sedih dimainkan pengiring, dan drama ini terus berlangsung. Lukamu perih, lukaku sedih, bermuara bersama dalam cerita yang pura-pura. Kita pandai bercanda dengan peran, menikmati setiap detiknya. Bagaimanapun kematian bisa datang serupa nyanyian. Mungkin kita hanya dua raga yang sama-sama mencari jiwa yang bersih dari jelaga kecewa. Penuh nada, riang, dan canda tawa. Walau ada luka lama, juga air mata. Karena pada akhirnya tetap ada nyeri, tetap ada penyesalan. Tak semua memang bisa sesuai duga. Terlebih jika itu perlawanan atas kejujuran. Mungkin kita hanya dua tokoh dalam film drama, picisan yang terlibat dalam cinta yang konyol. Percakapan kita hanya gabungan antara rayu yang kemayu dan naif yang kampungan. Tapi kau tak malu, bahkan tersenyum seraya berkata, kami bebas merdeka, lalu mau apa? Kau menantang dunia dengan senyum sinis, membiarkan penonton berhamburan tinggalkan gedung pertunjukan. Tapi kau sama sekali tak takut. Mungkin kita hanya dua titik berdekatan.
titik yang berarti akhir kalimat, titik yang bermakna henti. Maka apa bahagianya dekat jika tak lagi ada langkah. Terayun-ayun saja di ruang kosong bernama sela antara yang suung, bukan jeda yang sementara. Kita memang hanya dua luka, perih dan sedih. Mau apa lagi? Temanggung, 3 Juli 2020. Keren banget. Saya tadi secara sekilas gitu, saya tadi sempat menangkap, tapi nggak tahu nih bener apa enggak, maksudnya sekilas aja. Tadi apa, mungkin kita hanya dua titik yang, jadi itu kayak seolah Dekat. ya menggambarkan kakak sedang LDR banget emang. Maksudnya ada jarak, ada jarak, ada jarak. Ada bener nggak sih kak? Bener nggak sih gitu interpretasinya? Tadi sih secara sekilas sih menangkapnya begitu. Tapi ketika mau lebih detail lagi, maksudnya lebih mengkhususkan ke apa ya, ke unsur-unsur religiusitas, ke unsur-unsur agama tadi, ya seperti tadi saya bilang, maksudnya kita itu hanyalah ya yang bukan bukan siapa-siapa gitu, hanya butir pasir yang di antara yang lain itu masih masih nggak ada artinya apa-apa gitu. Jadi ya begitulah. Jadi benar sih, nanti apa, sesuai pesannya Kak Putu, silakan interpretasi dengan semaunya kalian. Yang lagi bucin interpretasinya pokoknya tentang bucin aja gitu ya, tentang tentang penuhi dengan rasa-rasa kebucinannya itu. Pasti hidupnya saya ini. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ininya uh, apa namanya, kalau ini kak apa namanya, bukan masalah bucin. Kalau ini apa tadi saya mau nanya jadi lupa. Ini kak, kan kakak ini udah menulis banyak karya gitu kan. Masih ada nggak sih yang sebenarnya belum sampai kakak ini kan gitu, kakak ungkapkan gitu. Maksudnya ada sesuatu yang mungkin masih tersimpan tapi belum bisa diungkapkan lewat karya-karya yang kakak. Ada nggak sih sesuatu yang mungkin jadi aku tuh sebenarnya aku belum bisa menghasilkan itu dalam sebuah karya atau belum bisa terungkap? Ada nggak sih kak kayak gitu? Kan kadang-kadang kan orang menulis karya itu kan karena sesuatu yang terjadi gemuruh mungkin di dalam hatinya, kayak kakak mungkin menjalani kehidupan seperti ini, akhirnya kakak tertipkan dalam sebuah karya. Nah, ada nggak sih sesuatu yang mungkin sampai sekarang dari 3 karya kakak itu belum tercakup atau belum tergambar di situ? Ada nggak sih? Ya, jadi anu Mbak, saya termasuk yang beranggapan bahwa kita itu tumbuh ya. Kita itu tumbuh dan tidak berhenti. Makanya ketika di kelas-kelas puisi atau di apa namanya komunitas-komunitas puisi gitu ya, komunitas sastra gitu, saya termasuk yang jangan pernah berhenti aja, jangan pernah berhenti berpikir gitu. Jadi kalau kalian ingin menjadi penulis gitu, penulis apapun ya, mau puisi, mau artikel, mau apa gitu, kuncinya adalah jangan pernah berhenti berpikir. Nah, ketidakberhentian berpikir itu pula lah yang tadi pertanyaan Mbak Ayu, ada nggak yang belum tertulis ya, belum kita tulis? Tentu banyak ya Mbak ya, karena kan sebenarnya seorang Putu ini kan hanya kumpulan dari jadi kayak judul buku saya, kita hanya ya. Saya ini memang hanya kumpulan kecil dari pengetahuan di samudra ketidaktahuan gitu. Sehingga ketika apa yang bisa belum saya ungkapkan, tentu hal-hal yang memang belum sepenuhnya saya mengerti gitu. Saya termasuk ini Mbak Ayu, termasuk juga menjaga. Ini masih menjaga ya. Saya khawatir saya sebenarnya nggak sepenuhnya berhasil ya. Saya menjaga bahwa yang saya tuliskan itu adalah sesuatu yang memang tidak pura-pura gitu. Sesuatu yang memang itu gua gitu. Itu kan memang ada kaidahnya itu kan dalam teori penulisan itu. Kalau engkau ingin menulis ya pastikan yang kau tulis itu sesuatu yang kamu nyaman untuk dituliskan. Dan itu tuh jujur gitu. Jujur, harus jujur terhadap gua itu segini memang gitu. Nah, ketika kita berpikir bahwa yang kita tulis itu benar-benar apa yang kita miliki, apa yang memang benar-benar di kepala saya, maka tentu banyak sekali yang masih akan saya tulis. Karena saya memang masih sedikit sekali ya. Jadi ketika kita memaksakan menulis yang sebenarnya tidak sepenuhnya kita mengerti, itu pasti terasa kok, Mbak. Makanya saya termasuk yang, ini sekalian kalau ada teman-teman di komunitas ya, rapot saya terhadap tantangan menulis tema itu saya jelek, Mbak. Wahyu.
Bahkan kemarin tuh Hari Pahlawan aja, ayo Pak Putu nulis puisi Hari Pahlawan. Itu saya nggak jadi akhirnya. Bahkan ada yang minta tolong Kenapa? ditulisin. Ya karena itu tadi Mbak, Heeh. saya nggak ingin menuliskan sesuatu yang saya nggak terlalu yakin gitu. Itu bukan, mungkin ada tapi dipaksa-paksakan ditulis kan, jadi akhirnya akan Iya. menjadi apa ya? Ya tidak nyaman gitu. Sementara menurut saya sebuah karya itu harus nyaman gitu. Makanya saya suka pakai kaos yang mungkin Mbak pernah lihat, yang apa? Menulis itu tindakan heroik gitu. Maksudnya Iya ada. heroiknya menulis itu kan, ya kan suka gitu. Karena kan nulis itu ketika gue punya pikiran dan saya tulis, suatu saat kan orang akan, ayolah Put, kamu kan pernah nulis ini gitu kan. Jadi tulisan kita itu akan menjadi sesuatu yang menempel dalam dalam kita dan harus kita pertanggungjawabkan gitu. Beda dengan kata-kata yang cuman selintas itu, jangan-jangan. Walaupun kalau sekarang kata-kata pun udah jadi jejak digital ya Mbak ya. Iya. Jejak digital tersimpan dalam. Jadi kalau apa yang ingin saya tulis kayaknya masih banyak Mbak. Saya terus terang bersama Mbak Ayu pun ketika ngajakin collab kayak beginian, itu sebenarnya saya sedang mengeksploitasi Mbak Ayu nih. Mbak Ayu aja nggak ngerasa. Apa eksploitasi Mengeksploitasi kebutuhan saya? salah satunya. Enggak sih, kan gini Mbak Ayu. Jadi kebutuhan saya Uh, bakal jadi karya gitu ya. ada banyak hal yang saya nggak bisa seperti Mbak Ayu kan gitu. Usia Mbak masih jauh lebih muda ya kan, semangatnya beda gitu. Saya semakin menua tentu akan semakin turun. Nah, ketika saya tidak sering melakukan seperti ini, percakapan ini, kan akan asupan saya habis kan gitu. Makanya Iya. kalau teman-teman yang di Temanggung, saya dulu punya komunitas Mbak, komunitas Nah, ngopi makan gitu. Itu banyak sekali. Ini hasil ngobrol di ngopi itu jadi puisi di sini. Ada beberapa yang curhat akhirnya jadi puisi. Jadi memang kalau ada teman-teman baca, wah Pak Putu bucin banget ya gitu ya. Sebenarnya nggak semuanya tentang saya itu. Ada beberapa yang cerita dari anak-anak itu. Ya anak-anaknya masih seumuran anak saya, seumuran kan. Karena mereka cerita kan kita jadi merasakan suasananya. Sebenarnya kan saya eksploitasi itu. Karena saya serap energinya. Begitu kali Mbak ya. oh iya. Jadi Saya sih, ngatur. saya sih, saya juga setuju sih sama kakak ketika kita menulis sesuatu terus ketika itu dipaksakan itu nggak akan menghasilkan sesuatu yang ini. Karena saya baru saja tadi juga ini yang seperti saya cerita sama kakak gitu kan, ada seseorang yang nge-DM saya gitu, apa meminta sesuatu begitu tapi uh, saya tuh harus membantu dia gitu membantu dia untuk melakukan sesuatu begitu tapi saya kan karena saya tidak bisa apa ya segala sesuatu itu nggak bisa kita harus paksakan banget gitu kan nggak bisa kan kayak karena hasilnya pasti nggak bagus gitu jadi saya bilang sama dia saya akan coba tapi saya nggak janji saya bilang seperti itu kan tapi mungkin beliau yang bersangkutan itu mungkin karena sangat perlu sekali karena saya juga nggak mau ketika saya menghasilkan satu karya terus jadi kayak dipaksa jadi hasilnya juga nggak bagus gitu kan tapi mungkin semua mungkin memang kita harus punya seperti itu kali kayak jadi kita juga menghargai sebuah proses juga menghargai hasil karya kita sendiri itu juga kan ya kayak setuju kan kayak kalau misalkan karena kalau kita paksakan juga sesuatu yang nggak bagus kan jadi kurang bisa dinikmati dan nggak akan lama hasilnya maksudnya nggak akan langgeng juga gitu kan kalau ini ya jadi apa ya namanya jadi hasil karya kakak yang di buku ini itu merupakan perjalanan hidupnya selama di Temanggung ya selama di Temanggung di Magelang ya di Magelang dan di Bekasi jadi dua tempat itu menjadi sumber utama terbitnya karya gitu dan masih bahan bakunya masih bahan baku cinta-cinta gitu jadi masih bucin-bucin kan saya karena saya cinta sekali dengan kertas senapan tatapan itu senapan tatapan itu saya mau ini nih mau bernyanyi boleh ya saya bernyanyi ya Setuju. Cakep. saya mau bernyanyi mau bernyanyi tentang itu tapi sebenarnya ini kak bucin juga kok lagunya lagu bucin Nggak apa-apa. tapi saya itu juga nggak sengaja saya juga nggak sengaja kenapa memilih lagu itu dan musik itu saya kolaborasi gitu jadi saya pengen nyanyiin salah satu lagu dari band yang cukup terkenal di Indonesia lagunya Ungu judulnya Laguku terus tapi di liriknya itu ada kata-kata mungkin hanya gitu jadi nggak sengaja sih maksudnya kok bisa ini ya kok bisa nyambung gitu nanti kita Cocok coba ya. lihat
kan Ya. ini sedikit menghibur karena kan konten kita puisi nyanyi dan buku jadi harus ada nyanyinya kalau puisinya udah punya udah nyanyinya harus ada. Cintamu seperti kedatangan tamu di ruang jimat. Kadang datang tak diundang, tiba-tiba saja mengetuk pintu hati. Saat dibuka, senyum lalu kau serahkan. Mungkin dia membawa buah tangan, tanda segar dan hangatnya nyaman. Mungkin kau hidangkan senampan tatapan dan segala sayang. Yang empati saling jaga. Hingga tahu-tahu masa cinta yang begitu membara, yang masih tersimpan dalam lubuk jiwa. Ingin menyatakan rasa cinta untukmu, namun untuk bawaku hanya mungkin hanya lewat lagu ini akan menyatakan rasa cintaku padamu, rinduku padamu tak bertepi. Mungkin hanya sebuah lagu ini yang selalu akan menyanyikan sebagai tanda betapa aku inginkan kamu. Terima kasih. Lagunya bucin ya kak. Lagunya bucin. Cocok loh, karena mungkin Tapi kita kan nggak sengaja itu kan. Jadi nggak sengaja waktu kakak kirim itu kan, waktu kakak cerita pertama kali, saya mau launching buku gitu, terus saya ini kan, terima kasih Mbak Dian, keren Bayu, makasih. Jadi saya pas baca belakangnya itu kok bagus banget ya senapan tatapan itu, ya udah saya ini deh. Pertama tuh awalnya saya mau bikin musikalisasi gitu, tapi kok nggak ini yang nggak masuk ya udahlah saya main gitar lagi, saya cari-cari ini. Oh ini lagu ini kok pas banget ya ada kata-kata mungkin hanya gitu. Jadi sesuai aja dengan jadi semua itu sesuai dari covernya yang ungu itu dengan yang pemilik lagu itu di ungu kan ungu juga. Terus ada kata-kata mungkin hanya mungkin kita hanya ya kan saya sudah bilang segala hal bentuk ungu saya jatuh cinta. Masya Allah ternyata saya jadi Tapi belum ya gimana kak? Siapa tahu nanti puisi saya di sini juga ada yang dijadiin lagu sama Mbak. Insya Allah Pak. Tapi kemarin itu yang berhasil saya musikalisasi itu yang puisi di Hidung Para Pencari yang saya persembahkan untuk Vanessa Angel sih. Ada kan yang saya itu saya dalam banget ya mau mengasihkannya tapi saya menangkapnya begitu yang kayak itu tuh apa judulnya tak berkesudahan. Nah ini saya bilang di sebelum kita berkesudahan itu kakak bicara tentang memilih bahagia, tapi setelah selesai memilih bahagia kok tiba-tiba ada puisi tentang tak berkesudahan berbicara tentang kematian, jadi up terus down banget gitu loh. Iya makanya saya bilang ini kok di buku, makanya tadi saya tanya di buku kakak yang ini nih gimana, sama nggak sih dengan yang saya tangkap dengan yang ini gitu, up down gitu sih, kayak pokoknya kayak udah terkelompok begitu ya kayak gitu sih, makanya ini banget. Saya setelah Mbak cerita tadi kan waktu saya menulis puisi yang tak berkesudahan itu saya nggak sejauh itu ya tentang kematiannya kan. Cuman ketika Mbak cerita itu saya jadi kilas balik gitu. Jadi istilah tak berkesudahan itu sebenarnya sebuah kalimat milik seorang teman. Seorang teman itu selalu mengatakan
kalau ya tadi tidak tak berkesudahan, dia selalu ngomong gitu ya. Jadi dan dia sudah meninggal. Teman saya ini sudah meninggal. Jadi belum lama, baru awal tahun lalu. Jadi ini juga si teman saya itu termasuk teman ngobrol dan di buku pertama dia sangat banyak menginspirasi dan dia sudah meninggal. Dan saya setelah Mbak bikin lagu itu tentang dan digabungkan dengan kematian Vanessa, Vanessa Angel, siapa namanya? Iya, Iya, itu saya jadi ingat, astagfirullahaladzim, kalimat itu pun juga milik seorang teman yang sekarang juga sudah meninggal, sakit ya awal tahun kemarin. Dan itu juga menarik, Mbak. Ini tentang hubungan antara apa ya, antara kita sebagai hamba. Saya itu semakin meyakini bahwa Allah itu demikian apa ya, demikian dekat dengan kita, menguasai isi kepala kita, mimpi kita. Teman saya yang sudah meninggal ini, Mbak, kalau saya pernah bermimpi gitu, bermimpi tentangnya, mimpinya ngalir aja gitu. Cuman cerita waktu saya janjian dan saya gagal gitu ya, karena handphone saya ketinggalan, saya gagal menemani dia. Terus saya telepon dia, terus dia jawabnya, tenang, saya udah bareng sama mama kok mas gitu, ketemu mama gitu. Padahal setelah saya bangun, saya baru ingat mamanya sudah nggak ada. Mamanya udah meninggal. Saya sampai panik. Posisi saya masih di Temanggung gitu. Terus saya sampai nelpon dia. Kamu sehat-sehat aja kan gitu. Ya kaget juga, kenapa sih? Karena kan itu kan seperti pesan begitu kan. Walaupun memang setelah itu misalnya beberapa bulan setelah itu ya. Tapi itu saya shock, kaget. Dan dia seorang yang sangat dekat secara pemikiran ya. Karena dia teman diskusi yang baik dan saya jadi ingat ini bahwa puisi tak berkesudahan itu pun walaupun saya tulis setelah lama nggak ketemu dia ya, tapi kata tak berkesudahan itu idiom yang saya ambil dari kalimat. Jadi ingat ini. Mungkin kalau teman-teman lihat di, nggak usah nyebut nama lah yang nggak enak ya. Ya sudah bahagia di sana. Kalau saya kan nyebut nama karena memang beliau juga memang orang yang dikenal gitu kan, maksudnya memang public figure. Ya jadi ya kayak gitu, kalau saya ini mau tahu ceritanya gimana ya, itu ketika saya baca buku ini ya saya kepikir aja tentang ceritanya Vanessa Angel itu, makanya sampai dapat nada-nadanya itu juga ya seperti itu. Mau nyanyi? Gimana? Nyanyiin lagu itu nggak malam ini? Nggak usah. Mau dinyanyiin. karena itu dari puisiku kan, aduh aku tersanjung itu. Saya coba ya. Boleh. Nanti ini di YouTube kan ya Mbak? Kenapa? Nanti ini ke YouTube kan? Ya, boleh.
Semua sama terbakar hati. Kesedihan ada bayangan tanpa arti. Kesedihan ada harapan tanpa pengharapan. Pada akhirnya titik adalah kebahagiaan. Jangan adalah kerelaan yang tidak. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan. Selesai. Dalam banget ya. Saya tuh kalau dijadiin lagu gitu kadang-kadang nggak nyangka pernah nulis puisi seperti itu gitu. Makasih ya Mbak Ayu, apresiasinya atas puisi saya jadi lagu yang menurut saya sih lebih mengena ya. Mbak Saya sih paling suka sebenarnya malah saya yang terima kasih gitu karena apa namanya puisi kakak itu sudah menyentuh hati saya sih karena saya terus terang saya ngikutin banget berita yang tentang Vanessa Angel itu bahkan dia sampai terbawa suasana gitu karena saya kasihan banget melihat kondisi anaknya kan yang jadi yatim piatu gitu tapi kata-kata tak berkesudahan itu tuh kalau di saya pribadi gitu ya justru kasih sayang Allah itu memang tak berkesudahan khususnya terhadap anaknya gitu kak di apa dalam kondisi seperti itu kalau kakak ngikutin beritanya ya itu sangat sangat menyedihkan sekali gitu nggak nyangka aja sih kalau si Gala nama anaknya kan Gala ya si Gala sekali ini masih ada kesempatan hidup gitu jadi saya melihatnya tak berkesudahan itu tuh kayak ya kasih sayang Allah benar-benar luar biasa terhadap anak itu makanya saya bilang ya mudah-mudahan anak ini nanti bisa jadi sumber doa untuk orang tuanya gitu kan selalu mendoakan orang tuanya jadi anaknya soleh itu sih kan makanya nggak tahu sih saya tuh suka aja gitu ketika baca ini tuh nggak tahu ya kayak langsung merasa ini terus ngambil gitar jadi deh jadi deh nada-nada lagu itu nggak tahu juga harusnya mungkin kita mendoakan ya tapi nggak tahu urusan imajinasi aja. saya pikir itu dari Mbak. Jadi kan kalau saya ini memahami kata doa itu lebih luas gitu ya. Artinya kan sebenarnya cara kita berekspresi atas kejadian itu juga menurut saya bagian dari doa ya. Dan memang ini ya. Kan nggak semua orang loh nggak membaca sedetil yang dibaca Kak Ayu gitu. Misalnya kan yang dilihat justru negatifnya kan gitu. Justru negatifnya almarhumah gitu kan. Tapi kalau Kak Ayu lihatnya dari sisi positif dan kejadiannya dan bagaimana hubungannya itu. Menurut saya itu cara membaca yang bagus sekali gitu ya. Muatan keimanannya cukup pekat gitu, cukup pekat. Dan makasih banget. Aku sebenarnya pengen ini loh Mbak. Suatu hari gitu ketika Kak Ayu nanti nyanyi dalam rekaman yang jauh lebih rapi gitu. Terus kita bikin kayak apa ya semacam album gitu. Saya bayangannya gitu karena menurut saya itu banget ya. Atau mungkin kayak apa ya kita ketemu dalam satu event gitu. Kak Ayu nanti nyanyi puisi-puisi yang pernah saya tulis gitu. Terus mungkin ada teman saya juga ada kan kalau Kak Ayu lihat di itu ada juga di Jakarta sih. Dia juga ada berapa kali puisi saya dinyanyiin sama dia dan saya suka gitu, saya suka. Dianya ketika seorang menulis puisi dan dinyanyiin itu kayak apa ya Mbak ya? Kayak anak kita itu entah dipinang orang lain gitu atau anak kita itu kuliah atau dia melakukan suatu hal yang prestasi gitu. Itu kayak kita kan lihat gitu. Kan ketika puisi lahir kan kayak lahir aja gitu kan. Saya bahkan beberapa penggalan tuh kita sampai membayangkan saya nulis puisi tak berkesudahan itu dalam konteks apa ya gitu aja sekarang nggak lupa gitu. Jadi kayak flashback lagi. Sangat mewakili. Iya. Tentang kematian dengan cara yang indah ya. Iya. Juragan Kohar ini pasangan gue nih. Teman kantor. Saya menyampaikan teman-teman saya ada Pina, ada tadi ada siapa ya ada Mbak Cita itu teman saya kuliah, ada Kiki sahabat saya di Samarinda,
Wah, oh, ternyata rame juga ya. Iya ternyata. Bagus Alhamdulillah, gitu ya. terima kasih teman-teman mau bergabung dan mau bersama kita. Kita mungkin karena waktu yang udah mau Udah ini juga lewat ya satu, apa namanya. udah Iya. lewat satu. tapi tapi seru sih maksudnya saya selalu senang sebenarnya ngobrol sama Kak Putu gitu karena apa ya saya banyak sekali lagi saya selalu bilang saya setiap ngobrol sama Kak Putu selalu dapat insight baru gitu gimana kan saya juga apa namanya hobi menulis juga gitu kan cuman mungkin kalau sekarang udah nggak terlalu konsisten begitu jadi itu jadi kayak semangat aja gitu kan kakak bilang kalau ya harus menulis terus setiap hari gitu kan nggak bisa kalau bisa jangan dijeda sih jangan dijeda kayak mungkin harus menulis apalah tulis pokoknya harus terus menulis gitu kan jadi itu kayak nambah kayak booster aja sih buat saya ayo tulis lagi gitu ayo tulis lagi jadi saya terima kasih sekali kakak udah seenggaknya tuh udah kasih ngepek saya juga gitu artinya ya itu kesukaan saya sebenarnya jadi jangan sampai inilah jangan sampai luntur lah gitu kan kak mudah-mudahan kakak juga dapat sesuatu yang baik juga ya dari diri saya maksudnya kita saling Banyak. bersinergi saling Amin. bersinergi walaupun berbeda generasi berbeda jadi sebenarnya satu sebuah gambaran sih kalau misalkan apa namanya ilmu itu bisa didapat dari mana saja kan kayak bener kan ya, dari kondisi yang seperti apa bahkan ngobrol seperti ini pun bisa jadi seperti ini kak promo dong bukunya kapan nanti ininya jadi teman-teman yang penasaran dengan bukunya bisa segera harus seperti apa. Ya, ini teman-teman sekalian, ini buku nggak kelihatan ya. Nah, ini buku saya yang ketiga, judulnya mungkin kita hanya, insya Allah sih resmi lahirnya ya, kata bidan, bidannya Elek Media Komputindo. Katanya nanti di Gramedia tanggal 17 November insya Allah. Tapi sebenarnya kalau sekarang hubungin saya, insya Allah bukunya udah ada. Jadi bisa ngubungin saya langsung nggak apa-apa. Kepada Kak Ayu nanti mungkin saya segera kirimkan agar segera dipilih-pilih puisi yang mau dijadiin lagu. Tapi jangan gue pinginnya bebani Kak Ayu, tapi baca yang paling asik ya, apalagi yang cocok dengan suasana bucinnya. Makasih Bu Eli Luta, selamat melahirkan karya. Bu Eli ini penari sekaligus pemain film nenek di Pengabdi Setan itu. Yang kakak pernah share Instagram itu kan sih yang kakak pernah share linknya itu kan ya yang kakak Nanti kita sowan ke Bu Eli deh. Pokoknya kalau udah ketemu Bu Eli energinya luar biasa. Ketemu aja udah seneng lah ngelihat ibu aja udah biasa lah. Salam kenal dari orang yang lebih muda daripada kamu tuh. Dari generasi yang paling muda lebih muda daripada generasi kamu tuh lah. Jadi ini obrolan dua generasi yang berbeda usia. tapi selalu nyambung, alhamdulillah kayak selalu nyambung ya. Obrolnya. Salam kenal katanya. Ya jadi kita teman-teman ya mudah-mudahan obrolan kita malam ini bisa ada sesuatu yang bisa kita ambil bahwasanya dalam segala kondisi kita itu bisa menangkap situasi kritis bisa jadi karya gitu kan lu jatuh cinta lu bisa buat karya kan lu lagi sedih lu bisa buat karya lu lagi senang lu juga bisa buat karya saya belum tua lo kata Beli bukan ibu maksudnya tapi kamu tuh bukan ibu kena tuh bukan ibu ya bu tapi kamu tuh bu saya ya mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih beragam lagi. Terima kasih banyak Kak Putu sudah mau menyempatkan waktunya berbagi tentang bukunya yang baru. Mudah-mudahan saya segera mendapatkan buku itu di tangan saya biar bisa saya baca-baca, saya bongkar-bongkar lagi ya. Terima kasih banyak teman-temannya sudah bergabung juga. Kenapa Kak? Jadiin lagu. Nah, insya Allah bisa nanti. Tapi saya memang senang sih, maksudnya dari puisi kakak itu tuh nggak tahu bisa ya kakak bisa nilai sendiri ada beberapa puisi kakak yang udah jadi lagu kan ini kan dari saya gitu ya cukup cocok lah maksudnya pas kebetulan aja kali ya dapat feel-nya gitu.
Terima kasih banyak Kak Putu sekali lagi. Mudah-mudahan selalu sehat buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga membersamai kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih semuanya. Oke ya.